Selamat sore Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembuka dari Maya Bakti nomor 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi anak dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra, kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan ke dinding bukit-bukit, namanya diserukan oleh alam dan manusia dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran Bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku, juga umat yang mengikuti misa ini secara live streaming. Mari hidup kita, keluarga kita, segala aktivitas kita pada hari ini kita persembahkan dalam misa kudus ini, kita mahkotai dengan Ekaristi kudus ini. Dan sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama, dari bacaan pertama kita diajak untuk banyak mendengar tetapi sedikit dalam berkata-kata, nasihat dari Rasul Yakobus. Kemudian dari bacaan Injil kita akan merenungkan peristiwa penyembuhan seorang buta oleh Yesus. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri, menyesali segala kelalaian, kekurangan dan dosa kita, agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam misa kudus ini kita juga berdoa untuk Bapak Gromiko yang mohon kesembuhan ginjalnya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersujud di hadapan-Mu menghaturkan sembah bakti kami. Semoga kami siap siaga mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu selama hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, ia itu seumpama orang yang sedang mengamati mukanya dalam cermin. Sesudah memandang dirinya sesaat, ia lalu pergi dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tidak tercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Referen, Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Referen, Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Referen, Tuhan, siapa boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi kata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita.
sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nasihat yang seringkali diberikan oleh orang tua kepada anak-anak supaya sabar, supaya setia, supaya tekun memperjuangkan masa depannya adalah nasihat ini, bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu dalam hidup ini. Segala sesuatu membutuhkan waktu. Dan kiranya ini juga berlaku dalam mujizat yang tadi dikisahkan oleh Injil. Bagaimana seorang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Mungkin selama masa pandemi ini yang sudah berlangsung di Indonesia sejak pada awal Maret tahun 2020 sampai sekarang, pandemi yang berlangsung sudah lebih 20 tahun, 2 tahun ini, sudah lebih 2 tahun. Mungkin juga ada orang yang berkata, kenapa terlalu lama ini pandemi? Kenapa Tuhan kalau memang mengasihi kita ciptaannya manusia tidak cepat-cepat saja dibuat sedemikian rupa sehingga pandemi ini cepat berlalu? Dari waktu ke waktu melalui doa kita memohonkan supaya pandemi ini secepatnya berlalu. Nah, dinamika ini kita temukan dalam kisah Injil tadi. Kita lihat Yesus berhadapan dengan si buta itu, tidak mengatakan simsalabim lalu kemudian dalam sesaat sembuh, tetapi butuh proses, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Kita lihat mulai dari ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Berikut, ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Lalu ditanyakan, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Memang matanya sudah mulai melihat, tetapi dia melihat orang seperti pohon yang berjalan. Lalu tahapan berikut, Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Seringkali kita manusia jalan dengan perhitungan kita sendiri, dengan hitung-hitungan kita sendiri, dengan waktu, kalkulasi waktu kita sendiri. Berbeda dengan Tuhan. Dan sebagai orang beriman, kita harus berpegang kuat pada keyakinan dasar bahwa yang terindah itulah waktu Tuhan. Yang terindah itulah waktu Tuhan. Dan dalil ini perlu kita aplikasikan, kenakan pada berbagai peristiwa hidup kita.
Dan karena itu apa yang dinasihatkan orang tua tadi kepada anaknya, supaya anak itu sabar, supaya anak itu setia, supaya anak itu tekun, menjadi juga nasihat bagi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan yang mengasihi kita. Ini renungan yang dapat kita petik dari bacaan Injil. Kemudian dari bacaan pertama, nasihat Rasul Yakobus. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Barangkali ada dari umat yang mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini, katakanlah perdebatan di mana anggota DPR, komisi DPR, dalam beberapa waktu terakhir sudah 3 kali mengusir mitranya, mitranya dari, katakanlah dari rapat bersama. Lalu ada yang menyoroti bahwa anggota dewan tergoda oleh emosi, dan yang dikedepankan bukan kebijaksanaan. Dan kiranya ini seringkali kita temui dalam hidup kita. Kita kurang mendengar, tetapi gampang berkata-kata, gampang emosi. Artinya bahwa kita manusia selalu tergoda untuk reaktif dan bukan refleksif. Reaktif berarti yang didahulukan adalah emosi. Tetapi kalau reflektif berarti kita banyak mendengar. Apa yang kita dengar itu kita batinkan dulu di dalam diri kita. Kita buat internalisasi dalam diri kita. Kita endapkan, kita resapkan, kita coba petik, kita coba pilih apa yang positif untuk kita, apa yang negatif, lalu kemudian yang positifnya yang kita ambil, hikmahnya yang kita ambil. Itu akan sangat kelihatan apabila kita mengikuti rapat-rapat. Seringkali kita lihat ada peserta rapat yang sejak baru dimulai rapat sudah mulai berbicara banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kurang mendengar. Dan rapat itu mengalir dan akhirnya bermuara kepada kesimpulan yang kadang-kadang kurang dalam. Maka nasihat dari Rasul Yakobus ini menjadi penting bagi kita untuk menumbuh kembangkan kebijaksanaan di dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk banyak mendengar dan lambat untuk berkata-kata, apalagi dalam arti tertentu haram untuk marah. Kita cegah, kita jauh sedemikian rupa untuk marah. Karena marah berarti kita lepas kendali. Kita tidak mampu memimpin diri sendiri. Dan orang mengatakan kalau kita tidak mampu memimpin diri sendiri, bagaimana kita mampu memimpin orang lain? Maka mari 1-2 renungan dari sabda Tuhan ini. Dari bacaan pertama kita diajak untuk dalam hidup kita lebih banyak reflektif daripada reaktif. Kemudian dari bacaan Injil kita diajak untuk menghidupi waktu Tuhan yang terindah dalam hidup kita, yang butuh proses, butuh waktu, dan itu berarti butuh kesabaran, butuh kesetiaan, butuh ketekunan. Kita mohon rahmat ini.
besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatku. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, semoga berkat roti dan anggur ini kami Kau sembuhkan dari kebutaan, agar mampu melihat jalan hidup yang Kau tunjukkan kepada kami. Bersama dengan persembahan kudus dalam rupa roti dan anggur ini, kami juga mempersembahkan kepadamu saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, entah karena terpapar COVID-19 maupun karena sakit penyakit lain. Juga kami persembahkan ke dalam jamahan tangan penyembuhan ilahi-Mu, Miko, yang memohon rahmat kesembuhan untuk ginjalnya. Sudilah Engkau memberikan kekuatan, pengharapan, dan pemulihan kepada mereka semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Front Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan terhadapku? Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, santapan surgawi telah kami terima melalui Ekaristi Kudus ini. Perkenankanlah kami mewartakan misteri Yesus Putramu yang kami dengarkan, yang kami endapkan dan kami saksikan melalui doa dan pelayanan kasih kami hari lepas hari, hingga kami sampai pada kehidupan yang abadi. Maria, Bunda Tuhan, Bunda Gereja dan Bunda keluarga kami, tolonglah kami dengan doa-doamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita ingat, yang kita bawa dalam doa sepanjang perayaan Ekaristi Kudus ini, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 619.